Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan untuk hadir ke sekolah yang kita cintai ini guna untuk menuntut ilmu pengetahuan. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang mana kita masih tetap istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil hasyr. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang berhadir pada pagi hari ini, dan semoga Bapak Ibu Dewan Juri yang berhadir pada pagi ini mendapat kesehatan, kenikmatan, serta dilindungi dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan yang berhadir pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Dafa Arido. Saya dari Madrasah Sanawiyah Al-Maksum Sidodadi. Saya akan membacakan pidato saya yang bertema pendidikan agama jalan menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yang dia tempuh jalan tersebut dalam menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Di antara jalan menuju surga yaitu dengan cara belajar ilmu agama, supaya kita bisa meneruskan jalan tersebut, maka kita harus memperhatikan hal-hal atau sebab-sebab dalam mempelajari ilmu agama. Teman-teman yang saya sayangi, ada banyak orang di sana yang belajar ilmu agama, tapi ternyata putus di tengah jalan karena mereka tidak memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu agama. Ada orang di sana yang belajar ilmu agama, tapi ilmunya tidaklah bermanfaat bagi dirinya, bahkan justru menjadi mudarat bagi orang lain maupun juga dirinya. Nah, mengapa bisa demikian? Ini dikarenakan tidak mengerti adab-adab dalam menuntut ilmu agama. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang hendaknya seorang yang menuntut ilmu atau seorang talibul ilmi dia perhatikan ketika dia menuntut ilmu agama, agar ilmu agamanya benar-benar bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, serta tidak mendatangkan mudarat bagi orang lain maupun juga dirinya. Ada kira-kira di antara teman-teman yang tahu adabnya apa saja? Ada? Oke, jika tidak ada yang tahu, maka saya akan jelaskan. Nah, adab-adab tersebut yaitu menuntut ilmu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka adalah orang-orang yang menuntut ilmu hanya ingin dikatakan seorang yang alim. Nah, mereka belajar ilmu agama agar dikatakan seorang yang alim. Ini adalah niat yang tidak benar. Kita belajar ilmu agama agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, serta kita dapat membela syariat manakala datang orang-orang yang secara sengaja atau mereka berupaya untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba Allah yang menuntut ilmu agama
ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada selanjutnya adalah benar-benar bekerja keras saat belajar agama. Suatu yang luar biasa tidak didapatkan dengan yang biasa-biasa. Orang ingin belajar agama, dia ingin mendapatkan sesuatu yang sebenarnya luar biasa. Karena adalah orang-orang awam, maka dia tidak bisa mendapatkan ilmu tersebut kecuali dengan cara belajar. Tidak cepat puas. Jangan baru sedikit yang dia ketahui lalu kemudian dia berhenti belajar. Ada yang pernah mengatakan, saya sudah malas belajar dikarenakan saya merasa ilmu saya sudah cukup. Padahal seorang kalau belajar ilmu agama dengan lebih banyak lagi, maka dia akan mendapati bahwasanya ilmu agama adalah lautan. Seorang ulama pernah mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu sejengkal, maka nanti dia akan sombong. Barang siapa yang menuntut ilmu lebih satu hasta atau lebih banyak atau lebih besar dari sekedar sejengkal, maka dia akan tahu bahwasanya dia adalah orang-orang yang jahil. Barang siapa yang menuntut ilmu agama lebih dari itu semua, maka dia akan tahu bahwasanya dia mendapati lautan yang luas, tidak ada tepinya. Semoga kita menjadi hamba Allah yang tidak pernah putus asa dalam menuntut ilmu agama. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.